Apa? Putriku, kanker lambung stadium akhir. Kondisi putri Anda sangat kritis. Waktu terbaik untuk pengobatan tinggal 4 jam lagi. Nadia cuma sakit mah, nggak seberat itu. Nadia, ayah segera pulang menolong. Kamu harus bertahan. Tolong aku. Pak Arif, data sudah saya kirim. Kalau tidak ada masalah, saya siap datang, tanda tangan. Baik, saya tunggu kabar baiknya. Nadia, tunggu ayah selesaikan proyek ini. Nanti ayah akan lebih sering menemanimu. Anda orang tua Nadia Pratama. Menurut hasil pemeriksaan putri Anda minggu lalu, dia kanker lambung stadium akhir. Segera bawa anak Anda ke rumah sakit. Apa? Maksud Anda putriku kanker lambung stadium akhir? Andi, Nadia kesakitan sekali. Tolong bantu Tante bawa Nadia ke rumah sakit. Tenang Tante. Kulihat Nadia terus pegang perutnya. Pasti belum makan enak beberapa hari ini. Maknya kambuh lagi. Kalau ke rumah sakit, ada banyak tes yang gak perlu. Bukannya cuma buang uang. Tante, coba cium. 100% herbal, sangat ampuh. Nadia pasti akan membaik. Ayo cepat. Untung ada Andi. Kalau tidak, Tante tak tahu harus bagaimana. Tak disangka 1.000 rupiah bisa menipu nenek ini. Apa? Maksud Anda putriku kanker lambung stadium akhir? Kondisi putri Anda sangat kritis. Waktu terbaik untuk pengobatan tinggal 4 jam lagi. Andi. Tante ngapain sih? Mana bisa aku terima uang ini? Andi, produkmu ini memang bagus. Aku mau beli lagi buat perbaiki kesehatan Nadia. Tante, tenang saja. Aku di bawah ini sedang siapkan promosi. Begini saja. Tante, bantu aku kasih tahu tetangga sekitar ya. Nanti aku berikan diskon 90%. Diskon 90%? Andi, kamu ini anak yang sangat baik. Dibanding anakku yang tak tahu diuntung, kamu jauh lebih baik. Aku tak tahu cara berterima kasih. Jual beli juga ikut senang. Uang orang tua sebatang kara mudah ditipu. Tante terlalu sungkan padaku. Aku jarang pulang kampung. Melihat tante seperti melihat ibuku sendiri. Keberuntungan bagiku bisa merawat tante. Bu, lihat tante, promosi ini akan segera dimulai. Ayo kita cepat pergi, ayo. Bu, tadi RS telepon bilang hasil cek kesehatan Nadia ada masalah. Harus segera diobati, cepat bawa dia, jangan telat. Nadia cuma kurang makan, makanya sakit, Mak. Gak parah kok. Sakit mah? Bu, ibu tahu nggak Nadia kena kanker lambung? Kenapa? Jelaskan. Ibu sudah tua, jantungnya lemah. Baiknya dia tak tahu. Kalau dia tahu Nadia kena kanker lambung, dia pasti tak tahan. Ibu, tak apa. Nadia masih kecil. Kalau sakit, tak boleh ditunda. Jangan tanya banyak, cepat bawa ke rumah sakit, itu saja. Sejak kamu cerai, kamu cuma sibuk kerja. Bulan-bulan tak pulang. Nadia kurawat sendiri. Dia tak enak badan. Masa aku tak sedih? Tak perlu ayah yang tak peduli ngajariku. Nadia baru makan suplemen dari Andi. Sekarang dia sudah tidur. Jangan cemas sia-sia. Ibu, sudah berapa kali ku bilang Andi itu penipu, suplemennya palsu. Kenapa kasih Nadia barangnya?
Ibu, aku baru transfer 100 juta. Cepat ke rumah sakit, biar dokter Bambang obati Nadia. Aku naik penerbangan pertama, paling lambat 3 jam aku sampai di rumah sakit. Perawatan sakit lambung butuh 100 juta. Suka cari masalah. Andi benar. Kamu memang membenci dia. Nadia baru tidur. Soal ke rumah sakit, tunggu dia bangun. 100 juta ini kesempatan emas. Tapi tak boleh ke rumah sakit. Obat ajaibku ini cuma obat tidur penahan waktu. Kalau ke rumah sakit, semua rencanaku akan ketahuan. Rusri, gini saja, katakan saja pada Kak Rizky kita sudah ke rumah sakit. Biar Kak Rizky tak mau ngomel lagi. Menurutku, Kak Rizky itu cuma takut sendiri. Andi, kamu benar. Dia cuma bikin repot. Betul. Sudah, aku bawa Nadia ke rumah sakit sekarang. Jangan telepon lagi buat ganggu aku. Andi, kamu memang pintar. Ayo pergi, jangan menunda urusanmu lagi. Tua bangka, nanti semua uangmu akan masuk ke tanganku. Ibu? Halo? Nadia, ayah segera pulang menunggu. Kamu harus bertahan. Pak, Bu, perkenalkan, saya Andi Wijaya dari PT Sehat Abadi. Karyawan, khusus mengurus wilayah ini. Perusahaan kami fokus kesehatan lansia, hanya untuk satu hal, yaitu agar para tetua lebih sehat dan lebih panjang umur. Bagus! Tepuk tangan. Semua teman-teman, aku jadikan Andi anak angkat bukan asal-asalan. Dia itu, hatinya cuma peduli kita para tetua. Waktu toiletku rusak, dia langsung memperbaikinya. Juga sering datang ke rumah masak makanan bergizi. Bantu aku bersih-bersih. Lebih baik dari anak kandungku. Terlihat jelas, Andi ini sangat berbakti. Orang begini jualan, kita pasti aman. Rekomendasi Sri pasti bisa diandalkan. Kita coba saja, pasti aman. Benar, betul. Pak, Bu, saya tahu kalian semua mau beli, tapi hari ini hanya 30 kuota. Yang beli suplemen di sini dapat telur dan minyak. Bagus. Jangan buru-buru. Semua jangan buru-buru, satu persatu. Daftar di sini. Sini. Nadia, bertahanlah. Kamu pasti baik-baik saja. Mau mati ya? Nyawa dipertaruhkan, Pak. Rumah sakit utama, cepat. Ayah, tolong. Dokter Bambang, bagaimana kondisi putriku? Lihat jam berapa sekarang. Kenapa anakmu belum dibawa ke sini? Putrimu menderita kanker stadium akhir. Kau sebagai ayah, apa tak peduli nyawa anakmu? Apa maksud dokter? Ibuku tak bawa Nadia ke rumah sakit. Ibu, angkat teleponnya, Bu. Ibu. Rizky, kenapa menelpon berkali-kali? Tak ada habisnya ya? Bu, bukannya ibu janji bawa Nadia ke rumah sakit? Kenapa Nadia tak ada di rumah sakit? Ibu paling tahu kondisi cucu ibu. Dia masih di rumah, tidur nyenyak. Kamu menelpon cuma untuk hal sepele ini. Jangan ganggu. Ibu lagi bantu Andi promosikan suplemen. Bu, berapa kali aku bilang Andi itu cuma penipu sejati.
kenapa tak dengar aku? Kenapa? Penipu? Rizky, diam kau. Kamu tak bisa lihat orang lebih baik darimu. Andi itu baik dan peka. Dan sangat bisa diandalkan. Semua teman ibu menyukainya. Ibu sudah lama menganggapnya sebagai anak angkat. Soal kamu, anak tak tahu diuntung. Selalu tak ada di rumah. Ada atau tidak, sama saja. Aku tak tahu diuntung. Ibu, aku tanya. Bantu Andi itu jual suplemen lebih penting atau nyawa cucu ibu? Apa maksudmu? Rumah sakit baru berikan surat kritis. Cucu ibu, Nadia, kanker paru stadium akhir. Tinggal sisa 1,5 jam waktu untuk diselamatkan. Apa? Kanker paru stadium akhir? Apa? Kanker lambung stadium akhir? Mama, jangan panik. Itu cuma masalah lambung biasa. Mana mungkin kanker stadium akhir? Menurutku, Kak Rizky cuma mau menyalahkan ibu karena jual suplemenku. Lagi pula, Kak Rizky tak mungkin karena hal kecil saja, asal mengutuk putrinya sendiri kena kanker. Itu keterlaluan. Sri, kurasa anak kandungmu itu cuma iri karena kamu punya anak angkat yang berbakti. Intinya dia itu picik dan tak bisa terima. Rizky, beraninya bilang Andi penipu. Kau yang tak tahu diuntung. Demi menjauhkan aku dari Andi, kau malah mengarang kebohongan keji ini. Dan berani mengutuk putri kandungmu. Kau ini manusia apa bukan? Mulai sekarang, aku tak punya anak sepertimu. Mama, dengar aku, Ma. Dokter Bambang, kumohon, tolong putriku. Ibuku tak percaya padaku. Aku pulang sekarang bawa putriku berobat. Dokter Bambang, kumohon. Berdirilah, berdiri dulu. Ini dokumen putrimu, hasil kanker lambung stadium akhir. Tenanglah, aku akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan putrimu. Tapi kamu harus jamin, dalam waktu 1 jam 20 menit membawanya ke sini. Nadia, bertahanlah. Ayah segera datang menolongmu. Sri, tak kusangka anak kandungmu itu ternyata anak durhaka. Belajar bertahun-tahun, apa gunanya? Bisa-bisanya mengutuk putri kandungnya sendiri. Anak durhaka itu tak usah diakui. Lihat Andi ini, sangat berbakti dan pengertian. Beri kamu diskon, bantu urus rumah. Nanti saat tua harus andalkan dia. Anak kandungmu itu tak bisa diandalkan. Jangan andalkan dia. Kok tante bilang begitu? Ibu angkatku itu ibuku sendiri. Berbakti pada ibu itu sudah kewajibanku. Ibu, Jangan marah. Kak Rizky itu cuma bicara emosi. Beberapa hari lagi dia akan sadar sendiri. Lihat, Andi sangat pengertian. Pemuda yang sangat baik. Andi, jangan sampai karena anak durhakaku ini kamu jadi pusing. Ini pagi ini anakku baru transfer 100 juta rupiah. Katanya buat biaya perawatan Nadia. Nadia tak sakit apa-apa. Perawatan apa? 100 juta rupiah ini akan kupakai semua beli suplemen. Belum mulai menipu, nenek bodoh ini sudah terjebak. Ibu, tenang saja. Aku segera ajukan ke perusahaan. Jaminan kesehatan ibu 5 tahun ke depan, perusahaan kami yang tanggung. Jaminan kesehatan 5 tahun cuma 100 juta rupiah. Ini untung banget. Tidak bisa Andi, aku mau beli juga. Aku punya 40 juta rupiah. Kasih jaminan 2 tahun. Ambil, ayo aku mau beli juga. 20 juta rupiah buat 1 tahun. Ada. Ayo. Punya saya. Tenang, semua dapat. Kunci. Mana kuncinya? Bu. Nadia. Ini ayah. Ayah, tolong. Halo, nomor yang Anda tuju sedang mati. Angkat teleponnya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang mati. Bu, kok bisa mati HP-nya? Nadia?
Nadia, bertahanlah. Ayah segera menolongmu. Nadia. Nadia. Ayah, Nadia. Ibumu cuma terima anak angkat. Apa kamu harus sepanik ini sampai mendobrak pintu? Tante Wati, aku lupa kuncinya. HP ibuku juga mati. Tante tahu ibuku di mana? Ah, ibumu itu di lapangan kompleks. Bantu Andi jual suplemen. Kan, aku baru pulang dari sana. Kurang ajar, dasar tak tahu diuntung. Pantas Sri tak mau mengakuinya. Dibanding Andi, jauh bedanya. Ayah, tolong. Ayah, tolong. Lihat semua, suplemen ini sangat bagus. Sangat ampuh. Ayo Bu, biar aku minum dan istirahat dulu. Baik-baik. Bu, ayo pulang cepat. Rizky, kamu mau apa sih? Kapan kamu mau berhenti? Di depan banyak orang. Berani begini sama ibumu. Kalau di rumah, entah bagaimana perlakuanmu. Benar, betul. Kondisi Nadia benar-benar darurat. Tak usah pulang, berikan kunci rumah padaku. Darurat? Mau ngarang apa lagi? Apa mau bilang Nadia kena kanker lambung stadium akhir? Kalau tadi bawa ke RS, dia bisa mati. Rizky, dia itu putri kandungmu. Demi memusuhi Andi, kau malah mengutuk anakmu sendiri. Apa kau masih manusia? Masih manusia? Masih manusia. Bu, aku tak ada waktu meladenimu. Sisa 40 menit. Kalau ditunda, Nadia tak akan tertolong. Aku mohon, berikan kuncinya padaku. Pura-pura. Terus pura-pura. Pagi ini Nadia makan suplemen dari Andi. Dia sudah sembuh. Kamu cuma cemburu Andi baik padaku. Dia bukan cuma tiap hari menemaniku ngobrol, tapi juga bikin makanan enak buatku. Kalau kamu, aku susah payah membesarkanmu. Pernahkah kamu masak buatku? Sendiri tak berbakti, malah larang orang baik padaku. Kok aku bisa punya anak tak tahu diuntung? Bu, tenanglah. Biar aku. Kak Rizky, aku lihat ibu kita sudah setua ini masih harus urus Nadia sendiri. Makanya aku bantu kerjanya. Kakak ini juga ya, walau kamu benci aku, jangan jadikan Nadia sakit sebagai alasan. Coba pikir, Nadia masih kecil. Tutup mulutmu. Tak pantas sebut putriku. Andi, cepat bangun. Rizky, yang harus tutup mulut itu kamu. Andi sudah bantu di rumah merawatku dengan rajin. Tapi kamu tak berterima kasih, malah memukulnya. Hari ini, kalau tak berlutut minta maaf pada Andi, aku putus hubungan kita. Berlutut, cepat berlutut. Aku kan anak kandung ibu. Cucumu dalam bahaya. Ibu malah tak peduli, tak percaya padaku, malah menyuruhku pada orang luar, berlutut minta maaf pada ibu. Kak Rizky, omongan ibu cuma emosi. Kita kan saudara kandung, kau kan kakak, masa di depan adik berlutut minta maaf? Omongan ibu jangan diambil hati ya. Andi Wijaya, dasar penipu. Dengar ya, kalau anakku kenapa-napa, nyawamu gantinya. Kok main pukul? Dasar anak durhaka, mau bikin ibu mati. Berani pukul Ani di depan ibu. Bu, Ibu cuma tanya satu. Kau mau berlutut atau tidak? Nadia, tenanglah, ayah pasti menyelamatkanmu. Bu. Dokter Bambang. Bapak Rizky, kenapa putri Anda belum dibawa ke rumah sakit? Jika dalam 30 menit anak tidak dibawa ke rumah sakit. Aku tidak tahu anakku memberimu berapa banyak uang untuk ikut akting dengannya. Tapi ku ingatkan, hari ini aku tak akan biarkan dia bawa cucuku ke rumah sakit.
Benar. Sehat saja? Tidak sakit. Karena ibu punya penyakit jantung, aku tak mau membuat ibu tertekan. Tapi ibu malah memakiku tak tahu diuntung, bilang aku bohong. Baik, kalau begitu buka matamu lebar-lebar. Ini apa? Ini adalah surat pemberitahuan kritis, Nadia. Apa cucuku benar-benar? Mama, kenapa Mama tak tenang? Nadia tak kenapa-apa. Sri, Andi benar. Kemarin pagi aku lihat Nadia masih lincah. Benar. Kalian bilang aku bohong. Bukankah iya? Ma, aku tak peduli apa kata ibu. Kalau telat, takkan sempat. Aku tak ada waktu menjelaskan. Cepat beri kuncinya. Kau mau kuncinya ya? Baik, ku berikan. Kunci. Wah, waktu penyelamatan kau. Apa maumu sebenarnya? Kak Rizky, ibu kita karena perbuatanmu hari ini jadi marah dan bingung. Kak Rizky, sebagai anak, turunkan ego dan minta maaf pada ibu. Dia pasti akan memaafkanmu. Diam kau, anakku. Kalau terjadi apa-apa padanya, kau akan mati bersamanya. Minta maaf. Cepat minta maaf pada Andi. Ma, Jangan marah pada Kak Rizky. Kak Rizky pasti melihat Mama selalu membelaku. Makanya dia marah. Ini semua salahku. Salahku. Aku tak seharusnya ada di sini. Aku bikin kalian berantem. Biar aku pergi. Andi, jangan bilang begitu. Ini salah Mama. Sampai anak durhaka ini berkali-kali memukulmu. Pukul balik dia sekarang. Mama di sini. Lihat, siapa berani sentuhmu? Ma, waktu penyelamatan. Waktu benar-benar cukup. Jangan ganggu ya. Kunci. Mama, demi memasukkan keadaan kritis Nadia, Kak Rizky tanpa ragu mengorek-ngorek tempat sampah mencari kunci. Ini sama saja dia bilang, ibu mau memaksa cucu sendiri mati. Dia memaksa ibu ke jurang. Benar. Sri, anak sepertinya buat apa? Putus saja hubungan. Lihat perilakunya. Iya, apa gunanya? Kunci. Nadia, ayah pasti temukan kunci untuk menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan. Bertahanlah. Sri, lihat anakmu. Ngapain dia? Morek-orek di tempat sampah. Bikin tempat ini bau busuk. Nanti gimana kita nari di lapangan? Betul, lapangan ini kan tempat kumpul semua. Dia begini, gimana kamu mau ketemu orang? Putus saja hubungan, biar gak malu-maluin. Benar-benar. Putus hubungan. Dengan iming-iming kecil, bisa bikin para tetua ini dipodohi. Rizky, mau halangi aku kaya? Mimpi. Paman, Bibi. Ibu angkatku cuma punya satu anak. Putus hubungan, terlalu tega. Soal sampah ini, besok aku suruh orang kantorku bersihkan. Biaya bersihnya kami yang bayar. Lihatlah. Andi ini sangat bertanggung jawab, sangat pengertian. Lihat Rizky, dia itu benar-benar anak durhaka, tak tahu diuntung. Tak tahu diuntung. Andi, berkat kamu hari ini, tanpamu, muka ibu angkat dihancurkan anak durhaka ini. Ibu angkat, Anda terlalu sungkan. Aku kan anak angkat Anda, siapa lagi yang mau bantu? Ini sudah kewajibanku. Kak Rizky, cuma kunci kan? Hilang ya hilang, bukan masalah besar. Kalau enggak, aku telepon tukang kunci. Biaya buka kuncinya aku yang bayar buat ibu angkatku. Kamu jangan di tempat sampah ngorek-orek. Maluin ibu angkatku. Pergi. Nyawa putriku di ujung tanduk. Tunggu tukang kunci datang, sudah telat. Aduh. Benar-benar tak ketolong. Andy kan sudah bilang, dia yang panggil tukang kunci, dia malah tak tahu diuntung. Malah bawa-bawa putrinya sedang di ICU kanker stadium akhir. Buat siapa dia main drama? Betul, kalau orang tak tahu fakta, pasti pikir Sri di rumah malah menyiksa anak. Cucunya kanker stadium akhir. Dia tak peduli. Kulihat hari ini, dia bertekad memfitnah Sri sebagai orang berhati dingin. Benar. Ketemu Nadia. Ayah segera menolongmu. Bu, jangan halangi aku. Kumohon kalian minggir semua, atau aku tak segan-segan. Tantuwati,
Kumohon padamu, mengingat aku pernah bantu putrimu cari kerja, biarkan aku pergi. Dulu kamu baik, tapi siapa sangka kamu bisa jadi begini sekarang. Tante Wati, Ibu, anak durhaka. Kalau hari ini kamu berani sentuh Tante Wati, aku mati di depanmu. Mau halangi aku cari uang? Rizky, kamu masih jauh. Tidak, kalau tak tolong Nadia, sudah telat. Baik, kalian yang memaksaku. Minggir, minggir, minggir. Nadia, bertahanlah. Ayah segera menolongmu. Nadia. 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 Buka matamu. Lihat ayah. Lihat ayah ya. Maaf. Ayah terlambat. Maaf. Nadia, bertahanlah. Ayah segera menolongmu. Resusitasi, kok aku baru lihat wajah cucumu ada? Nadia. Rumah sakit baru mengeluarkan surat kritis. Cucumu, Nadia, kanker lambung stadium akhir. Sisa waktu untuk diselamatkan cuma setengah jam. Apa? Kanker lambung stadium akhir? Karena ibu punya penyakit jantung, aku tak mau membuat ibu terkejut. Tapi ibu malah memakiku tak tahu diuntung. Bilang aku bohong. Baik, maka buka matamu lebar-lebar dan lihat ini apa. Ini milik Nadia, surat kritis. Mungkinkah cucuku benar-benar dalam bahaya? Dokter, tolong putriku. Dokter. Aku mohon, tolong selamatkan putriku. Nadia, aku mohon, tolong. Cepat. Nadia, jangan takut, kamu pasti selamat. Nadia, Dokter Bambang, aku mohon, tolong selamatkan putriku. Dia masih anak-anak, dia baru 6 tahun. Aku akan berusaha. Operasi segera dimulai. Sri. Andy, ada apa sebenarnya? Padahal udah 4 jam lebih. Harusnya efek obat tidur udah hilang. Kok Nadia belum bangun? Jangan-jangan kanker lambung stadium akhir. Andi, jawablah. Gak bisa. Kalau Nadia kenapa-napa, aku harus kabur. Kalau ketahuan jual obat palsu, bisa dipenjara. Mama, jangan panik. Obat kami semuanya herbal murni. Mama juga lihat tadi pagi setelah Nadia minum obat kita, dia langsung membaik. Soal darah di wajah Nadia yang itu, mungkin anak lagi panas dalam, jadi mimisan, benar kan? Andi, dada Mama tiba-tiba sesak. Mama tak tenang. Temani Mama ke rumah sakit. Lihat Nadia. Apa? Mau aku temani ke rumah sakit? Apa? Mau aku temani ke rumah sakit? Kenapa? Jangan-jangan obatnya memang bermasalah. Sudahlah, ikut tante dulu. Cari kesempatan kabur nanti. Bukan tante, maksudku, aku baru terima uang kalian kan? Aku buru-buru ke kantor buat daftarin obat kalian. Apa tante? Aku temani ke rumah sakit, temani. Tante jenguk Nadia. Oke, cepat. Ayo.
kamu harus baik-baik saja. Nadia, kamu harus baik-baik saja. Dokter Bambang, bagaimana kondisi putriku? Nadia, putriku. Dokter Bambang, aku mohon tolong selamatkan putriku. Dia masih anak-anak. Dia baru 6 tahun. Aku mohon tolong selamatkan putriku. Aku mohon tolong selamatkan putriku. Pak Rizky, kami sudah berusaha. Hanya telat 5 menit. Aku bisa selamatkan putrimu. Aku sudah bilang putrimu kanker stadium akhir. Harus segera bawa dia ke rumah sakit. Tapi Anda sebagai ayah abaikan nyawa anak. Terus menunda. Walau kami dokter khawatir. Apa gunanya? Nadia, ya, ayah yang salah. Ayah minta maaf. Ayah yang salah. Ayah tak berguna. Ayah tak berguna. Ayah tak berguna. Nadia, Nadia, Nadia. Kalau bukan karena ibuku, kalau bukan karena penipu suplemen itu, putriku takkan mati. Bagaimana keadaan Nadia? Apa kata dokter? Bu, sekarang baru peduli sama Nadia. Tadi pagi saat aku memohon, ibu lagi ngapain? Saat aku minta bawa Nadia ke RS, ibu lagi ngapain? Sudah telat. Kak Rizky, kok bicara gitu ke Tante? Tante kan cuma peduli sama Nadia kan? Semua karena penipu sepertimu. Aku akan membunuhmu. Rizky, kamu gila. Lepas. Andi, kamu gak apa-apa? Mama angkat, aku gak apa-apa. Kak Rizky lagi gila apa sih? Dia hampir mencekikku mati. Beraninya kamu menyerangku, dipukul ibumu sendiri. Rasakan itu. Bapak Rizky, bagaimana keadaan Anda? Mari saya obati lukanya. Dokter Bambang, tidak apa-apa. Inikah ibu kandungku? Cucunya mati karena anak angkat yang dia percaya. Tapi dia malah berbalik memukulku. Dasar nenek tua. Kok bisa sekejam itu? Nah, Mama salah. Mama tak seharusnya mukulmu sekeras itu. Tapi Mama, takut kamu gegabah. Takut kamu mencekik Andi. Mama tahu kamu berprasangka buruk pada Andi. Tapi kamu bergaul dengan Andi untuk sementara. Kamu akan tahu kebaikan Andi. Mama, sudah begini Mama masih membelanya. Ma, kalau Mama tahu, karena kebohongannya dan obat yang dijualnya, makanya Nadia meninggal. Mama masih akan membelanya. Apa? Ibu ini ibunya? Lalu siapa dia? Acu ibunya, dia anak angkatku. Maaf membuat kalian melihat ini. Pantas saja. Demi anak angkat, bahkan pada anak kandungnya sendiri berani sekejam ini. Lalu apalagi yang keji yang tak bisa kamu lakukan? Apalagi kepada cucu kandung sendiri? Apa maksud ucapanmu? Maksudnya apa? Dia baru 6 tahun. Sebagai neneknya, kalau kamu peduli padanya, dia takkan tak tertolong. Apa? Apa katamu? Apa katamu? Dokter, katamu cucuku kenapa? Cucuku kenapa? Tanya saja anakmu, punya ibu sepertimu. Pak Rizky, sungguh sial banget. Gimana caramu bicara? Orang tak sopan sepertimu mana pantas jadi dokter? Hah? Aku ingat, pantas suaramu familiar. Ternyata kamu yang tadi sore dokter penipu yang telepon anakku.
Demi menipuku, kamu malah mengutuk cucuku menderita kanker. Berapa bayaran dari anakku untuk bersekongkol dengannya menipu orang tua sepertiku? Hari ini, rumah sakit kalau tak beri penjelasan, aku pasti lapor ke dinas kesehatan. Biar kamu tak bisa jadi dokter seumur hidup. Kamu dokter atau penipu? Demi uang, beraninya menipu orang tua. Bilang cucunya kanker stadium akhir. Kamu ini manusia. Dasar lebih parah dari binatang. Orang sepertimu mana pantas jadi dokter? Rumah sakit punya sampah sepertimu. Pantas banyak kecelakaan medis. Menipu, sampah. Cukup. Diam kalian semua. Dasar, kau tak tahu diuntung. Kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk melawan ibumu sendiri. Apa dosaku sebenarnya sampai melahirkan anak tak tahu diuntung sepertimu? Dasar tak pantas jadi anak. Sangat kejam pada ibumu. Dasar sampah. Kalau aku ibumu punya anak durhaka sepertimu, pasti sudah kubekap mati. Orang sepertimu tak pantas hidup di dunia. Benar, tak pantas hidup di dunia. Sekarang ini pas untuk kabur. Keluarga Nadia Pratama di mana? Aku ini. Aku mau lihat apa ulah kalian. Andi, tenanglah. Hari ini aku pasti suruh anakku berlutut minta maaf padamu. Tua bangkah selalu merusak rencanaku. Surat kematian pasien Nadia Pratama, silakan terima. Ini tak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa cucuku bisa mati? Kenapa cucuku bisa mati? Palsu. Pasti palsu. Rizky, apa kamu sekongkol dengan orang luar untuk menipuku? Apa iya? Jawab. Jawablah. Belum paham. Cucumu sudah mati. Mati. Semua karena penipumu. Membuatmu terlambat menolong Nadia. Makanya dia mati. Cuma kurang 5 menit. Penolongannya cuma kurang 5 menit. Cucunya sendiri sudah mati, dia tak sadar. Masih bikin ribut di sini. Tak pantas jadi ibu dan nenek. Cucuku. Cucuku. Aku yang bikin cucuku mati. Aku pantas mati. Bu. Bukan Bu yang bikin Nadia mati, tapi penipu penjual suplemen ini. Ya, ibu baptisku. Aku tahu. Aku tahu kematian Nadia. Kak Rizky pasti sedih. Tapi aku sungguh tak tahu kalau Nadia kanker stadium akhir. Andy, kamu sang baik. Mana mungkin kamu sengaja celakai Nadia? Bu, cucumu sudah mati. Masih belain penipu ini. Diam kau! Ku bilang, aku yang bikin Nadia mati. Kalau lapor polisi, biar polisi tangkap aku. Kalau mau lapor polisi, biar polisi tangkap aku. Ibu, Nadia meninggal. Sudah begini, ibu masih belain penipu ini. Apa di mata ibu, Nadia tak penting. Tak sepenting penipu suplemen ini. Cukup. Ibu tahu kamu sedih karena Nadia meninggal. Tapi dia juga cucu kandung ibu. Masa ibu tak sedih? Tapi kamu tak bisa menuduh Andi tanpa alasan. Ibu bilang apa? Ibu bilang aku memfitnahnya. Bukankah begitu? Dokter juga bilang Nadia menderita kanker lambung stadium akhir. Ibu... Akhirnya, ibu mengaku Nadia menderita kanker lambung. Tadi pagi aku berkali-kali telepon ibu, suruh bawa Nadia ke rumah sakit. Apa ibu lakukan? Ibu malah percaya omong kosong anak angkat ini. Dia yang membunuh Nadia. Kenapa ibu masih belain dia? Makin tua, makin pikun. Membunuh cucu kandungnya sendiri. Melewatkan waktu pahlawan terbaik. Diam. Kalian diam. Kalian ini siapa berani menyalahkanku? Nadia meninggal. Kamu sebagai ayahnya yang paling bertanggung jawab. Ibu, kapan ibu baru bisa sadar? Semua ini karena anak angkat ibu. Dia yang membunuh Nadia.
Rizky, diam kau. Kau ayah kandungnya. Rizky, diam kau. Menurutku, pembunuh Nadia adalah ayah kandungnya sendiri. Apa katamu? Kau bilang aku yang bunuh Nadia. Bukankah begitu? Kalau kau peduli pada keluarga, kenapa penyakit Nadia baru terdeteksi terlambat? Kanker ada stadium awal, tengah, akhir. Kenapa baru terdeteksi di stadium akhir? Ini semua karena kau tak pantas jadi ayah. Membuat Nadia melewatkan waktu terbaik untuk diobati. Sekarang Nadia sudah tiada. Kau malah menyalahkan orang lain. Mending pulang uruskan pemakaman Nadia. Ibumu benar. Gadis 6 tahun. Mana mungkin tiba-tiba kanker stadium akhir. Ini semua karena kau tak pantas jadi ayah. Benar. Aku tak pantas. Aku tak berguna. Aku bersalah pada Nadia. Aku yang bunuh Nadia. Tapi Bu, percayalah, dia penipu. Bu, kumohon, jauhi dia. Aku sudah kehilangan Nadia. Aku tak bisa kehilanganmu lagi. Aduh Bu Sri, karena Kak Rizky terus memintamu menjauhiku, ya biar aku pergi saja. Tapi Kak Rizky, tak perlu mengutukmu juga. Dasar brengsek. Cucuku baru meninggal. Kau malah mengutuk ibumu sendiri. Semua karena kau. Kau ini pembunuh putriku. Dengar ya, walau ibuku percaya, jangan kira kau bisa lolos. Dan jawab aku, kenapa putriku setelah minum suplemenmu tidurnya begitu nyenyak? Sebenarnya kau beri apa? Jawab. Nadia tidur nyenyak itu karena suplemen Andi bagus. Suplemennya bagus? Aku tahu, Bu. Anak angkatmu ini yang diberi ke Nadia bukanlah suplemen, tapi obat tidur. Nadia sangat sakit. Setelah minum obatnya, malah tidur nyenyak. Kalau bukan obat tidur, apalagi? Kanker stadium akhir malah tak mau menolongnya. Malah kasih anak obat tidur. Sungguh konyol. Andi, bukannya suplemenmu itu obat sakit mah yang ampuh? Terus obat tidurnya kenapa? Aduh Mami, mana mungkin aku kasih Nadia obat tidur. Itu omong kosong. Pasti Kak Rizky cuma menebak saja. Dia memfitnahku. Fitnah? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini laporan pemeriksaan saat anak itu dioperasi. Laporannya menunjukkan di tubuh anak itu memang ada sedikit obat tidur. Andi, sebenarnya apa yang terjadi? Jawab. Aduh Mami, suplemen ini tak mungkin ada masalah. Banyak tanaman herbal itu memiliki efek menenangkan dan meredakan sakit. Terbaca kandungan ini itu wajar. Kalian jangan salahkan kematian Nadia pada saya. Dengar tidak? Mana mungkin Andi mencelakai Nadia? Mana mungkin mencelakaiku? Kamu cuma cemburu Andi baik padaku. Dasar kejam. Dasar lebih parah dari binatang. Anaknya sendiri mati, malah tak urus pemakamannya, malah memfitnah orang lain. Ayah macam ini sungguh aib. Hanya karena ibunya punya anak angkat. Bahkan anak kandungnya sendiri mati pun tak diurus. Dasar, lebih parah dari binatang. Benar tidak? Orang-orang bisa melihat jelas. Kalau kamu tidak sombong, apa aku harus mengubur cucuku? Cepat pergi sana, uruskan pemakaman Nadia. Aduh Kak Rizky, jangan marah-marah sama ibu lagi ya. Lihat, banyak orang menertawakanmu. Andi Wijaya, jangan sok baik. Jangan kira dapat kepercayaan ibuku, kau bisa lolos dari hukum. Dengar ya, hari ini aku di depan ibuku akan lepas topengmu. Biar ibuku tahu orang baik anak angkatnya itu sebenarnya apa. Halo, 110 ya. Aku mau lapor. Andi, kamu kenapa? Cuma lapor polisi kan? Kamu kan peduli kesehatan orang tua. Pas polisi datang, pas buat tutup mulutnya. Tenang saja, aku akan panggil teman-temanku yang beli suplemenmu. Biar mereka jadi saksimu. Dasar nenek tua. Buat apa panggil mereka? Kau mau habisi aku. Tunggu. Jangan telepon. Kenapa tak boleh, Andi Wijaya? Bukannya kau mengaku pelindung kesehatan orang tua? Bukannya kau berjanji suplemen untuk Nadia aman dan alami tanpa racun? Sekarang aku telepon polisi. Kenapa? Takut? Diam kau! Kau anggap Andi siapa?
Dia 100 kali lebih baik. Kau tak punya hati. Tak peduli kematian putrimu. Tak peduli padaku. Dia tak seperti kau. Jahat sekali. Biarpun ibu bilang aku kejam, atau bilang aku tak berperasaan, hari ini aku harus dapatkan keadilan untuk putriku. Biar ibu sadar dia penipu munafik. Biar ibu tak terus ditipu. Bu, aku ini putra kandung ibu. Yang paling peduli dan sayang ibu. Kau peduli padaku. Kalau kau peduli, takkan terus-terusan memfitnah putra angkatku. Inikah caramu peduli? Benar, kami semua bisa jadi saksinya. Aduh, Andi. Sini, jangan takut. Dia cuma menindas orang luar sepertimu. Ibu angkatmu kan ada. Kami semua akan membelamu. Lihat apa yang bisa Rizky lakukan. Tenang, jangan takut. Ibu Bambang, terima kasih ya. Tapi kantorku ada urusan mendadak. Tadi bosku terus telepon aku. Aku harus segera kembali. Andi, kalau kantormu ada urusan mendadak, cepatlah kembali. Biar kami yang urus. Ibu angkatku memang baik padaku. Kalian lanjut dulu, aku balik dulu ya. Permisi. Permisi ya. Tunggu. Kau buru-buru pergi. Bukan karena bosmu ada urusan mendadak, tapi takut polisi datang, kau tak bisa kabur kan? Kulihat kamu buru-buru pergi, bukan karena bosmu ada urusan mendadak, tapi takut kalau polisi datang, kamu tak bisa kabur kan? Andi, karena si tak tahu diuntung ini terus memfitnahmu, tunggu di sini saja. Tunggu polisi datang, lihat dia akan dipermalukan. Tua bangka, aku jual obat palsu. Kau suruh aku hadapi polisi, kau mau membunuhku? Mama angkat. Aduh, tiba-tiba perutku sakit. Boleh aku ke toilet dulu? Aku bisa tunggu polisi di sini, tak masalah. Tapi aku tak tahan lagi. Ya, pergilah. Jangan sampai sakit. Oke. Pak polisi, dia jual obat palsu. Bikin suamiku mati. Sekarang anakku tak mengakuiku. Berhenti. Salah orang, kalian salah tangkap. Pak polisi, kenapa kalian tangkap dia? Andi melanggar apa? Mama angkat, tolong aku. Wanita ini, dia fitnah aku jual obat palsu. Aku tak kenal dia. Nona, kau harus tanggung jawab. Andi itu orangnya, kami paling tahu. Mana mungkin dia jual obat palsu? Pak polisi, ini pasti salah paham. Andi pasti difitnah. Tanggung jawab, masih belain dia. Kalau dia tak jual obat palsu, apa suamiku akan mati? Ngawur. Kenapa salahkan Andi atas kematian suamimu? Ini fitnah. Jangan menuduh orang baik. Fitnah. Tante, ini dari PT Sehat Abadi, suplemen palsu yang ditemukan. Mengandung banyak bahan obat tidur terlarang, sangat melebihi batas, sudah menyebabkan banyak kasus kematian akibat keracunan. Maksudmu, suplemen yang kami beli ternyata semua palsu? Iya Tante, kalian semua tertipu. Orang seperti Andi Wijaya pakai alasan peduli pada lansia untuk mendekati kalian, agar kalian tak waspada. Bulan ini kami sudah menangkap lebih dari 10 geng penipu. Mereka semua pakai nama suplemen, manfaatkan lansia yang khawatir akan kesehatan untuk menipu dana pensiun. Aduh, aku bodoh sekali. Aku yang bikin cucuku mati. Aku bodoh. Sri Lestari, kamu sungguh bodoh. Kita semua dulu percaya padamu. Makanya beli suplemen Andi Wijaya. Sekarang uang pensiun kita semua ditipu. Kamu harus tanggung jawab kan? Kerugian ini harus kamu ganti. Benar. Kamu malah abaikan anak kandungmu. Tak kau percaya, malah percaya anak angkat. Membuat uang pensiun kita habis ditipu. Nyawa cucumu pun ikut melayang. Sri, kamu sungguh bodoh. Makin tua makin bodoh. Kamu harus ganti rugi. 40 juta rupiahku dan 20 juta rupiahku. Bu. Kumohon, tolong jangan salahkan ibu lagi.
Ibu sudah tua. Jantungnya juga lemah. Ibu tak sanggup terima kejutan lagi. Ibu tak pernah mau mencelakai kalian. Ibu tak pernah. Rizky, ternyata kamu yang benar-benar peduli pada kami. Soal ini tak bisa salahkan ibumu. Nadia sudah tiada. Kami semua tak mau kamu tanggung banyak. Soal ganti rugi tak perlu dibahas lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Setelah kejadian ini, semoga kalian semua lebih waspada. Jangan sampai penjahat ini berhasil menipu uang kalian. Tak ada rezeki dari langit. Jika ada yang terlalu baik, harus waspada. Pasti ada niat buruk. Tenang saja, kami akan membuatnya dan PT Sehat Abadi menanggung akibatnya. Baik, makasih Pak Polisi. Bawa dia. Bu, maaf, semua salahku. Kalau bukan karena aku terlalu sibuk kerja, si penipu Andi Wijaya mengambil kesempatan mencelakai Nadia dan hampir mencelakaimu. Bukan salahmu. Ini semua salah ibu. Bu, aku sudah sadar. Mulai sekarang, aku tak akan habiskan waktu hanya untuk kerja. Aku akan selalu menemanimu, tak biarkan siapapun menindasmu. Bu,